Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya, Surya, tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Yang asli adalah yang ada highlight, teman-teman ya. Yang palsu biasanya akan menawarkan jasa trading, jasa konsultasi seperti itu. Jadi menggunakan nama palsu dan picture profil yang sama seperti itu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bank digital ya teman-teman, bank digital. Kenapa bank digital bergerak lagi? Yang pertama saya sampaikan, saya bukan trader yang mencari-cari news. Jadi keseharian saya habiskan untuk melihat apa yang ada di OLT ini. Jadi teman-teman yang lihat saat ini, di bagian kiri ini adalah running trade, di bagian kanannya ini adalah bid overnya, price-nya ya. Di bagian kanan, paling kanan adalah portofolio. Jadi saya tidak akan membaca newsnya saham ini mau lari, mau apa enggak. Saya juga tidak masuk ke grup-grup lain. Ya, beberapa grup saya ikut, tetapi saya tidak ada waktu teman-teman untuk join di grup. Saya hanya chatting sama beberapa teman dekat, itu pun juga karena kesibukan masing-masing tidak bisa intensif. Jadi balasnya juga slow respon. Seperti itu. Itu kenapa saya juga tidak mengaktifkan grup di MS Trade, karena saya ini sibuk sekali teman-teman. Sibuk dengan hobi saya seperti itu ya. Salah satunya saya ngerjain beberapa konten kreator ya selain di saham. Itu udah lama teman-teman tuh hobi, jadi saya mengerjakan hobi dengan sepenuh hati. Seperti itu udah lama dan masih saya tekuni seperti itu. Dan saham ini juga kerjaan saya, juga hobi saya seperti itu. Terus hobi saya juga sharing, jadi apa yang pernah saya alamin itu akan saya sharing, termasuk pengalaman-pengalaman di trading seperti ini. Jadi di tanggal berapa ya teman? Di tanggal 21 teman-teman ya. Sepertinya di tanggal 21 Mei saya sharing ada apa ini BNBA AGRS manggung. Itu tanggal 21 Mei teman-teman. 21 Mei itu kan udah lama ya. Ada apa ini BNBA AGRS manggung. Waktu itu kan untuk BNBA dan AGRS ya teman-teman. Untuk BNBA dan AGRS waktu itu dia masih baru aja 21 Mei ya. Saya cek 21 Mei itu posisinya di mana? 21 Mei. Sebentar teman-teman. Nah, 21 Mei di sini teman-teman. Nih. Ini saya hapus dulu. Tanggal 21 Mei. Ya. Jadi waktu itu ini trigger saya kenapa saya terus mantau ke bank digital adalah jadi begini. Ada teman yang sharing, "Mas, saya nyangkut BNBA seperti itu. Mas, saya nyangkut AGRS." Loh, saya AGRS sendiri juga trading seperti itu. Ya mungkin nyangkutnya dia pada saat naik seperti ini. Termasuk juga waktu itu kan ada saham bank teman-teman ya. Nah, saham bank juga naiknya kenceng, tapi terus penurunnya dia tidak sedrastis BNBA. Nah, BNBA ini ada teman-teman yang nyangkut, BNBA. Nah, BNBA ini saya tidak FOMO karena saya udah ngelihat saham yang pergerakan seperti ini. Ini saya nggak berani masuk. Kalau saham nggak ada konsolidasi, saya nggak berani masuk. Ini kan hitungannya nggak ada konsolidasi teman-teman ya, nggak ada konsolidasi saya nggak berani masuk. Tapi saya memantau. Di sini ARB, sini ARB 7 ya teman-teman. ARB 7 kali 3. ARB, masih ARB terus teman-teman ini. Masih mantau. Mulai ada rebound hari pertama, saya pantau. Nggak masuk loh ya, saya pantau. Saya inform ke teman yang punya. Ada BNBA bergerak. Sudah buang mas gitu. Mungkin berarti sudah buang ya seperti itu. Terus dia masih turun. Di area sini BNBA masih turun. Kenapa dia sudah bergerak tapi dia turun lagi?
Jadi teman-teman simak aja di video saya tentang volume resist. Jadi ini saham naik, terus turunnya seperti ini. Bisa jadi ada orang-orang yang masih nyangkut di atas, belum bisa keluar. Kalau kita ngelihat ARB-nya itu seperti ini, dia banyak yang belum bisa keluar. Dan ini ketika saham-saham tersebut naik, ini bisa menjadi supply yang akan menyuplai orang-orang yang beli. Jadi ketika dia mantul dari 1240-an sampai sekitar 1600, orang-orang yang belum nyangkut itu akan keluar, mungkin akan keluar. Kenapa? Mengamankan modal. Atau mungkin seperti teknik saya dapat barang lain yang lebih bagus dari BNBA, saya cut loss, saya buang barang lain. Nah, mungkin yang cut loss dan switch itu dia sudah terganti. Termasuk di video saya sebelumnya, saya share bahwa saya juga berani cut loss kalau ada ganti yang lebih prospek. Siapa tahu seperti itu. Jadi dimungkinkan saham yang lari ke atas ini terjadi karena ada orang yang sebenarnya sudah mulai membeli, tetapi perlawanan dari sellernya yang menjadi supply, yaitu yang pegang barang di harga atas nih, dan dia belum average atau dia nggak tahu roadmap dari pergerakan sebenarnya dari saham BNBA ini, akhirnya dia keluar. Entah itu keluar rugi beneran atau keluar dia cut and switch dan terganti. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia mulai ada turun lagi, saya nggak tertarik sama sekali. Prinsip saya di dalam pergerakan saham itu ada fase turun dalam, dia harus konsolidasi dulu. Baru setelah itu dia naik. Siklusnya akan seperti ini. Kalau di video saya tentang 4 fase gerakan saham, itu ada fase-fase turun dalam, kemudian setelah turun ada fase konsolidasi, ya. Ini adalah fase pertama. Fase pertama itu fase benar-benar baru keluar dari konsolidasi. Fase kedua, ya, fase naik, fase ketiga, fase puncak, dan fase keempat. Nah, penurunan di sini ini saya anggap sebagai fase keempat. Jadi kalau saya lihat BNBA, ya kita nggak tahu belakangnya, ini fase 1. Fase 1 di sini ya. Fase 1 itu adalah fase dia breakout dari konsolidasi. Fase 1 di sini nih biasanya hanya orang-orang yang punya skill khusus, yaitu yang bisa membaca konsolidasi, bisa membaca ini saham narrow range candle. Sudah ada di video saya tentang konsolidasi, tentang narrow range candle. Ciri dari akumulasi adalah seperti ini, teman-teman. Harganya nggak kemana-mana, volumenya juga cukup rata. Begitu break, jebol, fasenya ininya kenceng, volumenya kenceng. Kenceng nggak? Kenceng. Begitu didorong oleh ini, kenceng. Kalau di sini, di fase konsolidasi, kecil. Jadi fase 1 biasanya hanya diketahui oleh trader-trader yang sudah memiliki skill trading. Fase 1, fase 2, fase naik. Fase 1 ini biasanya di sini hanya diketahui oleh trader ataupun smart buyer ataupun smart money. Kumpulnya seperti ini. Semakin lama kumpulnya, menurut aligator dia semakin kuat larinya. Dan setelah dia lari, ya karena waktu itu saya nggak mantau BNBA teman-temannya, jadi saya nggak ikut breakoutnya ini. Nah, begitu dia breakout, dia lari kedua seperti ini. Lari kedua ini mulai khalayak umum mulai suka, mulai masuk. Ya, kalau saya 1 masuk, 2 itu nambah, tapi yang ketiga ini udah nggak berani. Fase ketiga udah nggak berani masuk. Fase ketiga udah nggak berani masuk karena udah puncak. Fase keempat, nah turun. Nah setelah fase keempat dia akan mengulang fase 1 lagi. Nah disinilah ini yang saya bilang, setelah dia konsolidasi panjang dia break lagi. Jadi di sini break. Jadi kali ini untuk seperti BNBA ini, di sini mulai ada satu tanda. Tandanya bukan per yang hari ini yang teman-teman, yang ini. Ini yang memicu saya untuk memantau BNBA sejak tanggal 21. Nah, karena BNBA itu adalah grup bank digital, maka saya lari ke agro. Nah,
Agro pada sekitaran tanggal yang sama juga sama, tanggal 21 Mei. 21 Mei di sini. Kebetulan untuk agro juga ada signal turning MA3. Jadi disitulah kenapa saya tertrigger oleh pergerakan dari beberapa saham yang sebenarnya dia nggak bagus banget kayak BNBA. Nggak bagus karena apa ya, masih turun. Tetapi saya mempelajari teknik narrow range candle atau konsolidasi. Di mana konsolidasi itu adalah satu hal yang wajib kita pantau. Ketika konsolidasi dia jebol dengan volume, dia larinya bisa lupa pulang. Kalau di video saya, di channel saya sebut saham yang kayak ini agro, gaspol lupa pulang, gaspol lali mulih, seperti itu. Artinya saham-saham yang udah breakout itu bisa nggak ketulungan larinya, dan seperti itulah yang saya cari. Makanya ketika saham-saham itu sebelum breakout saya bilang ke teman-teman pantau. Nah pantau nih, ada yang nanya nih, Bang, pantau itu artinya apa gitu. Jadi pantau itu ada dua kemungkinan teman-teman. Saya udah masuk sebagian, spekulatif banget teman-teman ya. Yang kedua, saya belum masuk, saya nunggu breakout. Kalau misalkan saya mau masuk, misalkan 200 lot misalkan. Di pantau itu mungkin saya udah masuk 1/4 atau 50 lot. Dan mungkin breakout saya masuk setengah atau 50 lot lagi. 100 lot ya, kan mau beli 200 lot, saya beli 50 terus beli 100. Baru yang satunya lagi saya masukkan di fase 2. Itu. Jadi saya masukkannya tuh di sini 1 ya. Saya tandain warna lain deh. Saya tandain warna lain. Sebentar biar teman-teman jelas. Saya tandain warna, aduh susah teman-teman. Ya udah, saya gambarin gini aja deh. Saya masuk di sini. Di sini 1. Kemudian di sebelum fase 1. Sebelum breakout saya masuk 1 untuk jangkar ya. Ya, sebelum breakout di sini saya masuk 1. Kemudian pas breakout saya masuk, maksudnya masuk 1/4, terus kemudian masuk lagi pas breakout setengah. Baru kemudian di 2 saya masuk 1/4, jadi sudah 100% saya masuk, seperti itu. Itu trigger pertama di bank digital adalah ketika tanggal 21 saya lihat BNBA mulai running dengan volume ya. Nah ini kan ada volumenya kan. Ada volumenya. Saat itu juga agro juga ada volume tapi belum kerasa. Nah terus setelah agro BNBA yang belum lama juga nih, BABP. Nah sekali lagi teman-teman, saya di BABP ini saya nggak tahu news loh ya, saya nggak tahu ini grupnya saham. Pokoknya saya nggak membaca news. Saya hanya melihat dari scanner, ini kebaca di scanner saya, turning MA. Kalau nggak salah ini dari scanner posisi MA. Jadi MA5 di atas MA20, di atas MA200. Kedetek di sekitar 90-an. Tetapi saya masih sibuk, saya cuma menggambarkan dia dalam bentuk triangle dan dia break. Dan nggak ketulungan kan larinya, saya pegang barang juga. Nah, ini adalah tiga bank lari bersamaan. What happened? Semuanya bank-bank yang katanya bank bergerak di bidang digital, kok bergerak bareng? Ya, larilah ke sini kita ke Porto 2. Ini isinya saham-saham bank digital semua. BRIS, BGTG, BFIN, semuanya lari teman-teman. AGRS, Agro. Ya. Apalagi teman-teman? BNGA nih teman-teman. BNBA ya. BNBA yang tadi kita bahas. Kemudian BABB kan suspend ya. Kemudian BBN sih biasa ya. BBYB, BBHI. BBHI saya bahas teman-teman di beberapa video sebelumnya. Amar Dinar ini juga sama. Ini kesukaan aja teman-teman ya. Nah, BNGA gimana teman-teman kabarnya? BNGA dia nggak begitu bergerak, tapi sebenarnya dia ada pergerakan. Nah, saya nggak ada barang nih teman-teman. Cuman saya ini biasanya saya trading juga biasanya, belum masuk, masih status pantau aja.
Jadi begitu teman-teman. Di dalam saham itu ada sektor-sektornya. Kalau kemarin Januari bank digital, farmasi semuanya bergerak. Terus SWF seperti itu. Bukan tidak mungkin SWF akan bergerak, tapi kapan? Nah, itu ya nggak tahu. Berarti teman-teman mesti pantau. Kalau kita lihat SWF Adikarya seperti ini masih di bawah. Wika, pantau aja dulu. Saat ini dia masih konsul. Adiwika, PTPP. Nah, masih di bawah semua. Nanti gilirannya manggung juga. Tapi saat ini belum. Saat ini yang bermain di bank digital. Kalau kita lihat, bank digital mainnya dari Januari. Sekarang udah Juni. Mei kemarin. 4 bulan teman-teman. Bayangin 4 bulan kalau nyangkut seperti itu kayak apa. Nih kan. Ini pergerakannya mirip AGRS untuk BBAI ya. AGRS. Ya kan mirip kan. AGRS memang bentuknya kayak gini, candlenya nggak rapi, tapi kalau teman-teman yang bisa nyerateni dalam bahasa Jawanya, bisa tahu celahnya, itu bisa BTPS. Terus BTPS enggak ya, saya nggak masuk di sini. Ya itu tadi sih AGRS, nggak semuanya. Ada yang nanya, Bang semuanya apakah saham bank digital ini Bang Surya masuk? Enggak, saya nggak masuk. Saya hanya sebagian aja. Ya MLPL Agro, BABP ya, kemudian apa tadi? Agro, BABP, AGRS ya. Seperti itu. BBAI, BNBA. Nah, kan? Ini kan saya bilang pantau dulu, tapi secara tape reading hari ini bagus banget. Masuklah. Seperti itu. Jadi pergerakan satu sektor itu tidak serta-merta langsung. Pasti ada deteksinya. Deteksinya salah satunya dengan turning MA5, MA35 seperti itu. Harganya belok MA3, MA5, MA10. Oh, sudah confirm seperti itu. Itu kita belum bicara ini teman-teman ya, indikator ya. Nah, kalau kita lihat indikatornya baru volume. Kalau volume oke lah, wajib ya. Indikator lainnya kan belum. Kalau teman-teman bergerak menggunakan indikator, telat. Gunakan aja candle dan candle MA volume. Candle sama volume itu aja deh. Jadi itu aja penjelasan saya teman-teman. Kenapa saya bisa masuk lagi ke sektor banking ya, banking digital, karena banking digital per 21 Mei saya udah membaca pergerakan dari waktu itu BNBA Agro. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.